Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Di video kali ini saya akan bahas tuntas tentang hakikat strategi pembelajaran dengan 4 topik utama. Seperti apa penjelasannya? Mari ikuti terus video ini sampai selesai. Baik adik-adik, judul utama materi kita hari ini adalah tentang hakikat strategi pembelajaran. Lalu judul utama ini ada 4 topiknya, sedangkan pada video kali ini saya akan bahas 2 topik ini tentang pendahuluan dan konsep dan hakikat strategi pembelajarannya, sedangkan topik 3 dan 4-nya nanti kamu akan mendengar di video setelah video ini. Oke adik-adik, dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, seorang guru memerlukan wawasan yang mantap dan utuh tentang kegiatan belajar mengajar. Nah, bukan saja seorang guru ya, tapi juga kalian yang merupakan juga calon guru ya. Jadi, seorang guru itu yang perlu kalian tahu harus mengetahui dan memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai langkah-langkah apa yang diperlukan sehingga tugas-tugas keguruannya bisa dilakukan dengan baik dan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, adik-adik, untuk kalian ketahui, segala jenis teknik pembelajaran, segala jenis metode pembelajaran, segala jenis taktik dan pendekatan pembelajaran itu digunakan atau diterapkan oleh guru semata-mata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran ini adalah hal utama dalam pembelajaran. Jika tujuan pembelajaran tercapai, maka pembelajaran itu efektif dan berhasil. Tetapi sebaliknya, apabila tujuan pembelajaran itu tidak tercapai adik-adik, maka pembelajaran itu dapat dikatakan tidak efektif dan tidak ada gunanya atau sia-sia. Begitu ya. Jadi, hal utama yang dilakukan guru itu adalah bagaimana strategi seorang guru agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, salah satu wawasan yang perlu diketahui dan dimiliki guru adalah strategi belajar mengajar atau strategi pembelajaran yang merupakan garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai tujuan yang telah digariskan. Lalu, dengan mengetahui dan memiliki strategi, seorang guru akan mempunyai pedoman untuk bertindak. Jadi, strategi ini adalah adik-adik, strategi ini adalah dasar atau pedoman seorang guru itu melakukan pembelajaran. Kemudian dengan strategi yang dimiliki guru, diharapkan para siswa dapat belajar secara efektif dan efisien serta mengena pada tujuan yang diharapkan. Nah, bagi guru diharapkan sedikit banyak akan membantu memudahkan dan proses melaksanakan tugasnya begitu. Misalkan begini, kamu guru sekolah dasar kelas 1. Nah, anak-anaknya kamu atau siswanya kamu belum bisa membaca. Nah, bagaimana cara kamu, bagaimana strategi kamu agar siswa kamu bisa membaca? Misalkan begini, kamu mengajar di semester 2, kamu berharap anak-anak atau siswamu bisa membaca sebelum mereka masuk di semester berikutnya. Begitu. Nah, disinilah fungsi dari strategi pembelajaran. Gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa segala sesuatunya itu semata-mata hanya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan tanpa strategi adik-adik berarti kegiatan tersebut dilakukan tanpa pedoman dan arah yang jelas. Sedangkan suatu program yang dilaksanakan tanpa pedoman dan arah yang jelas dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan yang pada gilirannya bisa mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada rancangan pembelajaran yang disiapkan oleh guru. Begitu. Jadi, penting sekali strategi pembelajaran ini ada ya. Oke, kita lihat adik-adik konsep dan hakikat strategi pembelajaran. Nah, di sini dituliskan bahwa strategi pembelajaran ini adalah rencana cermat yang dilakukan oleh guru ya. Selain cermat juga teliti. Rencana cermat dan teliti yang dilakukan oleh guru
untuk mencapai tujuan. Nah, jelas-jelas di sini strategi ini sangat berhubungan erat dengan materi pembelajaran. Materi apa yang akan saya ajarkan. Nah, supaya anak-anak bisa menerima materi ini, supaya anak-anak memahami materi ini, strategi apa yang saya lakukan. Atau dengan kata lain, bahwa strategi itu adik-adik adalah garis besar mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Gitu. Kita lihat penjelasan lebih lanjutnya. Nah, belajar mengajar adalah kegiatan yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yang mana jika belajar mengacu pada siswa, maka belajar mengacu pada pendidik, ya. Jadi strategi belajar mengajar dapat diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan murid dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru. Ya, pola umum kegiatan guru. Jadi di sana ada pola, ada sintaks, ada langkah. Nah, semata-mata hanya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, tujuan pembelajaran yang ditetapkan, agar materi yang sudah disiapkan oleh guru tersampaikan, diterima oleh siswa, ya. Nah, konsep strategi pembelajaran menurut ahli Newman dan Rogan. Kita dengar ada 4 konsep strategi pembelajaran menurut ahli. Di sini yang pertama, pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi hasil yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut. Usaha maksudnya strategi, sasaran dari strategi, ya. Tujuan pembelajaran itu adalah sasaran dari strategi dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memerlukannya. Lalu, pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai sasarannya. Kemudian, pendapat yang ketiga, pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak awal sampai akhir. Dan yang terakhir adalah pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan. Nah, maksudnya ini Ibu bagaimana? Kita dengar penjelasan lebih lanjut. Pendapat dari ahli tersebut, adik-adik, bila diterapkan dalam konteks pendidikan atau diterjemahkan bahwa dasar-dasar strategi belajar mengajar itu secara lengkap meliputi yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik yang bagaimana diharapkan. Nah, begini adik-adik, belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku. Jika kalian tidak paham, saya beri satu contoh yang mungkin kalian mudah memahaminya. Misalkan begini, anak-anak masuk di kelas 1, ya, belum bisa membaca, menulis, menghitung di kelas 1 SD. Lalu dengan mereka belajar bersama kalian di kelas, misalkan di sini nih yang gurunya adalah kalian. Mereka anak-anak kelas 1 yang belum bisa membaca, menulis, menghitung ini, mereka belajar bersama kalian. Nah, ketika tujuan pembelajarannya tercapai, maka anak-anak kemudian bisa membaca, menulis, menghitung. Maka di sini ada perubahan tingkah laku peserta didik. Ya, perubahan tingkah laku itu apa? Dari mereka tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Dari mereka tidak bisa menulis menjadi bisa menulis. Begitu juga dengan dari mereka tidak bisa menghitung menjadi bisa menghitung. Nah, kemudian memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Nah, seperti apa itu Ibu? Kenapa mesti mengikuti mengikuti pandangan hidup masyarakat? Pendekatan pembelajaran di sini adik-adik harus sesuai dengan konteks, harus sesuai dengan di mana kalian mengajar, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi tempat kalian mengajar. Kalian memilih pendekatan. Pendekatan ini tentunya yang berhubungan dengan situasi yang dihadapi oleh peserta didik, keseharian dari peserta didik. Gitu. Misalkan kalian seharusnya hari itu mengajar menggunakan pendekatan saintifik, yang mana anak-anak itu harus melakukan penelitian sederhana di sekitar sekolah mereka. Akan tetapi adik-adik, di sini jika kamu sebagai guru melihat bahwa tidak ada hal yang bisa diteliti di sekitar, sementara di tempat itu misalnya kamu mengajar di tempat yang gersang, begitu ya,
Nah, kamu bisa membawa mereka ke tempat yang di sana ada objek atau ada hal yang bisa diteliti. Itulah pendekatan pembelajaran itu harus berdasarkan situasi dan kondisi. Pandangan hidup juga harus berdasarkan pandangan hidup masyarakat. Pandangan hidup masyarakat artinya sesuai dengan prinsip dari masyarakat setempat. Jangan sampai bertentangan. Pendekatan pembelajaran yang kalian pilih tidak boleh bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat setempat. Begitu. Kemudian, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh para guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Nah, ini adalah hal utama selain guru menetapkan strategi pembelajarannya. Bagaimana seorang guru bisa menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang tepat dan efektif. Bagaimana caranya Ibu untuk memilih metode dan teknik pembelajaran yang tepat beserta dengan strategi dan prosedur-prosedurnya. Nah, di sini sangat perlu kemampuan dari guru untuk mendalami materinya. Materinya seperti apa? Kalau materinya mudah menurut guru, maka yang jelas metode yang dipilih juga adalah metode sederhana. Tetapi misalkan materinya itu bersifat kompleks, maka metode yang dipilih juga harus bersifat kompleks, ya, ada tingkatannya. Nanti kita akan belajar jenis-jenis metode itu, ya. Nanti kita juga akan belajar jenis-jenis pendekatan dan cara menerapkannya di dalam pembelajaran. Lalu berikutnya, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara menyeluruh. Di sini artinya begini, menetapkan norma dan batas minimal keberhasilan. Adik-adik ini berhubungan dengan kegiatan evaluasi. Jadi setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, nanti ada kegiatan evaluasinya. Apakah tujuan pembelajaran saya sudah tercapai? Maka dilakukanlah evaluasi. Jika hasilnya bagus, maka kamu bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran kamu berjalan dengan efektif dan tujuan pembelajarannya itu tercapai. Begitu pula sebaliknya, ya. Jika hasil evaluasinya tidak bagus atau kurang bagus, maka kamu dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran yang sudah kamu jalankan itu belum efektif dan tujuannya itu belum tercapai. Dari uraian di atas itu tergambar bahwa ada 4 masalah pokok yang sangat penting yang dapat dan harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar berhasil sesuai dengan yang diharapkannya. Masing-masing masalah ini dapat dijelaskan sebagai berikut, adik-adik. Yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang bagaimana diinginkan sebagai hasil belajar yang dilakukan. Nah, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku. Saya kasih contoh. Kamu mengajar, kamu adalah guru kelas 1 SD. Kamu mengajar anak-anak kelas 1 yang sudah semester 2, ya. Sudah semester 2, artinya mereka sudah lewat semester 1. Nah, anak-anak ini jumlahnya misalkan ada 20 orang. Tetapi dari 20 orang ini, adik-adik, hanya 10 yang sudah lancar membaca. Nah, PR kamu sebagai guru di sini adalah kamu harus bisa membuat yang 10 orang sisanya ini bisa membaca. Tetapi kamu harus buat klasifikasi. Dari 10 orang yang belum bisa membaca ini, berapa orang yang sudah bisa mengeja, berapa orang yang sudah bisa membaca suku kata. Karena tidak mungkin, ya, kalau yang 10 orang belum bisa membaca artinya benar-benar tidak bisa, itu tidak mungkin. Pasti ada yang bisa mengeja, ada yang bisa menyambung suku kata, seperti itu. Maka kamu harus buat klasifikasi. Nah, setelah itu sebelum mereka naik di kelas 2, kamu sebagai guru kelas 1-nya itu sudah bisa memprediksi kira-kira mana yang kalau sudah naik kelas 2, dia dari 10 orang ini dia sudah bisa membaca, mana yang belum, seperti itu, ya.
Kedua, memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap tepat dan efektif untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud adalah bagaimana cara seorang memandang suatu persoalan atau suatu konsep dan pengertian, serta teori apa yang digunakan dalam memecahkan suatu kasus. Perlu dipilih dan ditepat sebab akan mempengaruhi hasilnya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tugas besar guru itu memilih pendekatan, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap efektif untuk mencapai tujuan. Nah, kita lanjut dengan kasus yang saya contohkan tadi. Dari 10 orang yang tidak bisa membaca ini adik-adik, yang jelas untuk menghadapi mereka yang 10 orang ini harus menggunakan masing-masing metode sesuai dengan tingkat kesulitannya. Ya. Ada yang menggunakan metode yang yang sederhana saja. Misalkan menggunakan tutor sebaya, meminta temannya saja yang mengajarnya membaca. Kemudian ada yang harus dilakukan oleh guru. Metode teknik-teknik yang sifatnya itu individual, artinya harus guru yang secara langsung turun tangan untuk membuatnya itu bisa membaca. Dan itu harus intens, ya, perorangan, ya, intens dan perorangan. Gitu. Ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Menetapkan prosedur. Menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar ini seperti yang saya katakan bahwa harus sesuai dengan kasus yang kita hadapi. Selain itu harus sesuai juga dengan materi yang kita ajar. Begitu. Materinya seperti apa? Untuk mengajarkan materi ini, kira-kira metode apa yang tepat? Teknik apa yang tepat? Ya, begitu. Keempat, menetapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan sehingga guru mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang telah dilakukan. Di sini ada kriteria keberhasilannya, kriteria atau indikator keberhasilan yang disiapkan oleh guru seperti yang saya katakan tadi. Dari semua siswa saya yang seharusnya nanti sudah lancar membaca pas naik kelas 2 itu siapa saja, yang seharusnya nanti sudah bisa menyambung huruf siapa-siapa saja, yang kemungkinan besar belum bisa sama sekali itu siapa-siapa saja. Nah, di sana ada kriterianya, ya. Kriteria-kriteria ini harus berdasarkan materi yang kita ajarkan juga, adik-adik. Di sini kita lihat menetapkan norma atau kriteria keberhasilan sehingga guru punya pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang dilakukannya. Di sini harus kata lainnya itu ada indikatornya, indikator keberhasilannya. Anak ini dinyatakan baik itu jika bagaimana? Si A dinyatakan sudah bisa sudah layak naik kelas 2 jika bagaimana? Si B dinyatakan sudah bisa membaca jika bagaimana? Seperti itu. Harus ada kriteria keberhasilan. Oke, adik-adik, untuk topik 1 dan 2 sekian saja dulu. Saya mengajak kalian untuk bersambung ke topik 3 dan 4, ya.